mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sampaikanlah salamku kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kalian. Salam kepada Andronikos dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan Daud. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Takia yang kukasihi. Hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kedua. Salam kepada kalian dari semua jemaat Kristen. Salam dalam Tuhan dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam bagi kalian dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan bagi seluruh jemaat. Salam kepada kalian dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Amin. Allah berkuasa menguatkan kalian. Menurut Injil yang kumaksudkan dan pewartaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan selamanya.
oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Sabda Tuhan dan sangat terpuji. Kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Segala yang kujadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, meskipun Ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mengingat-ingat masa kecil kita itu selalu diajarkan oleh orang tua kita maupun Bapak Ibu guru kita untuk memiliki yang namanya cita-cita.
Dan cita-cita itu selalu diajarkan untuk memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar, yang harus kita raih dalam hidup ini. Jangan cita-cita yang biasa-biasa saja, tetapi cita-cita yang tinggi, setinggi langit, yang seringkali dikatakan kepada kita. Tetapi kalau kita merenungkan lebih jauh kata-kata ini, sejatinya ada hal yang dilupa. Orang memang harus memiliki cita-cita, tetapi orang lupa diajarkan bagaimana harus mencapai cita-cita itu. Hari ini kita diajarkan oleh Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kita sebagai murid-murid-Nya untuk mengalami sukacita, keselamatan dalam hidup kita. Dibutuhkan sebuah kesetiaan. Dan kesetiaan itu bukanlah kesetiaan untuk melakukan hal-hal yang besar, tetapi dimulai dari kesetiaan untuk melakukan hal-hal yang kecil. Melakukan perkara-perkara yang kecil. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepada? Kita seringkali dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan mengatakan, aku telah mengasihi banyak orang, aku telah melayani banyak orang, di mana-mana aku melayani. Tetapi satu hal kita mulai lupa, apakah kita sudah melayani orang-orang yang ada di dekat kita? Apakah kita sudah melayani dengan jujur, dengan tulus hati suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita? Jangan bangga dan jangan merasa hebat kalau kita melayani di mana-mana, tetapi kita lupa untuk melayani mereka yang ada di sekitar kita. Jangan merasa bahwa diri kita ini mampu melakukan segalanya, tetapi kita lupa hal yang terpenting, yaitu melakukan hal yang kecil yang setia dengan setia. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak diajarkan oleh Tuhan hanya untuk meraih keselamatan yang ditawarkan oleh Dia, tetapi bagaimana jalan untuk meraih keselamatan itu dengan setia melakukan hal-hal yang kecil. Tetapi seringkali hal-hal yang kecil ini kita anggap remeh, kita abaikan dalam hidup ini, sehingga fokus perhatian kita pada hal-hal yang besar, yang justru membuat kita tak mampu melakukan apapun, selain pada akhirnya hanya kebohongan yang dapat kita berikan, hanya omongan-omongan saja yang dapat kita berikan, karena sejatinya kita tak mampu melakukan. Maka hari ini mari bersama-sama kita menyadari panggilan kita sebagai murid Tuhan adalah panggilan untuk melakukan hal-hal yang kecil, dimulai dari perhatian kita terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menginginkan sesuatu yang baik kalau kita saja tak pernah melakukan kebaikan bagi saudara-saudari kita. Kalau kita ingin sekitar kita menjadi bersih, bagaimana kita mungkin mendapatkannya kalau kita sendiri tak mau peduli pada kebersihan yang ada di sekitar kita? Maka mari belajar dari Tuhan sendiri, belajar untuk setia pada hal-hal yang kecil, yang seringkali dianggap remeh, seringkali diabaikan, tetapi justru dengan setia pada hal-hal yang kecil, kita akan dimampukan untuk meraih hal yang besar, yaitu keselamatan yang ditawarkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan hanya bermimpi meraih keselamatan tanpa pernah mau melakukan hal yang kecil. Keselamatan itu akan datang ketika kita setia melakukan hal-hal yang kecil yang dikehendaki oleh Tuhan
dalam hidup ini, mulai dari melakukan apa yang harus kita perbuat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita menyadari panggilan luhur kita sebagai murid-murid Tuhan untuk mengejar keselamatan dimulai dari hal-hal yang sederhana, yang kecil, sesuai yang menjadi kehendak Tuhan. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.